Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Lutfianti dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir tahun angkatan 2022-2023. Kajian kali ini akan membahas tentang tafsir Al-Imran ayat 14 dan Al-Kahfi ayat 46 tentang harta dan kepemilikan. Pembahasan yang pertama ada menurut tafsir Ibnu Katsir, menurut Hamka tafsir Al-Azhar, menurut tafsir Al-Maraghi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Surah Al-Imran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khalil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang tertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Menurut Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan tentang semua yang dijadikan perhiasan bagi manusia dalam kehidupan di dunia ini, berupa sebagai kesenangan yang antara lain ialah wanita dan anak-anak. Dalam ayat ini dimulai dengan sebutan wanita, karena fitnah yang ditimbulkan oleh mereka sangat kuat. Seperti apa yang disebutkan di dalam sebuah hadis sahih bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatun adurru 'alar rijali minan nisa'i." Yang artinya, tiada suatu fitnah pun sesudahku yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki selain dari wanita. Lain halnya jika orang yang bersangkutan bertujuan dengan wanita untuk memelihara kehormatannya dan memperbanyak keturunan, maka hal ini merupakan suatu hal yang dianjurkan dan disunnahkan, seperti yang disebutkan oleh banyak hadis yang menganjurkan untuk nikah dan memperbanyak nikah. Sebaik-baik orang dari kalangan umat ini ialah yang paling banyak mempunyai istri atau dalam batas yang diperbolehkan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, dunia adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangannya ialah istri yang solehah. Jika suami memandangnya, maka ia membuat gembira suaminya. Jika suami menyuruhnya, maka ia menanti suaminya. Dan jika suami pergi tidak ada di tempat, maka ia memelihara kehormatan dirinya dan harta benda suaminya. Dari hadis lain yang artinya, aku dibuat senang kepada wanita dan wewangian, dan kesejukan hatiku dijadikan di dalam sholatku. Siti Aisyah menceritakan bahwa tiada suatu pun yang lebih disukai oleh Rasulullah SAW selain wanita kecuali kuda. Menurut riwayat yang lain disebutkan selain kuda kecuali wanita. Senang kepada anak ada kalanya karena dorongan membanggakan diri dan sebagai perhiasan yang juga termasuk ke dalam pengertian membanggakan diri. Ada kalanya karena dorongan ingin memperbanyak keturunan dan memperbanyak umat Muhammad SAW yang menyembah hanya kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, maka hal ini baik lagi terpuji. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis, yaitu, nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang keibuan lagi subur peranakannya. Karena sesungguhnya aku memperbanyak umatku karena kalian kelak di hari kiamat. Cinta kepada harta ada kalanya karena dorongan oleh faktor menyombongkan diri dan berbangga-bangga, takabur terhadap orang-orang lemah, dan sombong terhadap orang-orang miskin. Hal ini sangat dicela, tetapi ada kalanya karena terdorong oleh faktor membelanjakannya di jalan-jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan silaturahmi, serta amal-amal kebajikan dan ketaatan. Hal ini sangat terpuji menurut syariat.
Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang qadar kintar yang disebut oleh ayat ini, yang kesimpulannya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kintar adalah harta yang banyak dan berlimpah, seperti yang dikatakan oleh Ad-Dahhak dan lain-lainnya. Menurut pendapat yang lain, sejumlah 1.000 dinar, pendapat lainnya mengatakan 1.200 dinar, pendapat yang lainnya mengatakan sejumlah 12.000 dinar, pendapat lain mengatakan 40.000 dinar, pendapat yang lain lagi mengatakan 60.000 dinar, dan ada yang mengatakan 70.000 dinar, dan ada pula yang mengatakan 80 dinar, dan lain-lain sebagainya. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdus Somad, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Asim dari Abu Soleh, dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, 1 kintar adalah 12.000 auqiyah. Tiap-tiap auqiyah lebih baik daripada apa yang ada di antara langit dan bumi. Ibnu Majah meriwayatkan pula hadis ini dari Abu Bakar ibnu Abu Syaibah, dari Abdus Somad ibnu Abdul Waris, dari Hammad ibnu Salamah dengan lafaz yang sama. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Bandar, dari Ibnu Mahdi, dari Hammad ibnu Salamah, dari Asim ibnu Bahdalah, dari Zakwan Abu Soleh, dari Abu Hurairah secara mauquf atau hanya sampai pada Abu Hurairah. Seperti yang terdapat pada riwayat Waqi, di dalam kitab tafsirnya disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah dari Asim ibnu Bahdalah, dari Zakwan Abu Soleh, dari Abu Hurairah yang mengatakan 1 kintar adalah 12.000 auqiyah. 1 auqiyah lebih baik daripada semua yang ada di antara langit dan bumi. Selanjutnya surah Al-Kahfi ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Dalam pandangan Ibnu Katsir, bahwa ayat ini memiliki penafsiran yang serupa pada surah Al-Imran ayat 14 hingga akhir ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Yang artinya, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah cobaan bagi kalian, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. At-Takabun ayat 15. Dengan kata lain, kembali kepada Allah lah dan menyibukkan diri dengan beribadah kepadanya adalah lebih baik bagi kalian daripada menyibukkan diri dengan hal-hal tersebut, menghimpun dunia harta, serta merasa khawatir yang berlebihan terhadap hal-hal tersebut. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan, wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang artinya, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Al-Kahfi ayat 46. Ibnu Abbas, Sa'id ibnu Jubair, serta lain-lainnya dari kalangan ulama salaf yang bukan hanya seorang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan baqiyatus sholihatu ialah sholat 5 waktu. Atau Ibnu Abu Rabah dan Sa'id ibnu Jubair telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan al-baqiyatus sholihat ialah ucapan Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar,
yang artinya Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha besar. Hal yang sama dikatakan pula oleh Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan ketika ditanya mengenai makna al-baqiyah ini, maka ia menjawab bahwa hal itu adalah ucapan La ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah dan Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah dan Allah Maha besar. Dan tidak ada upaya untuk menghindari kedurhakaan. Dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah kecuali hanya dengan pertolongan Allah yang Maha tinggi lagi Maha agung. Allah telah menjelaskan yang menjadi kebanggaan manusia di dunia ini ialah harta benda dan anak-anak, karena manusia sangat memperhatikan keduanya. Banyak harta dan anak dapat memberikan kehidupan dan martabat yang terhormat kepada orang yang memilikinya. Karena itu, harta dan anak dapat menjadikan seseorang takabur dan merendahkan orang lain. Karena itu, dalam ayat ini, menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan bahwa harta dan anak itu memanglah perhiasan yang sangat indah. Namun sayang, perhiasan indah itu hanyalah bersifat sementara karena memiliki batas waktunya. Lewat ayat ini, Allah menegaskan bahwasanya keduanya hanyalah perhiasan dalam hidup duniawi, bukanlah perhiasan dan bekal untuk ukhrawi. Padahal manusia sudah menyadari bahwa keduanya akan segera binasa dan tidak patut dijadikan bahan kesombongan. Ayat ini menggambarkan kepada kita semua bahwasanya anak merupakan perhiasan yang harus dijadikan jalan bagi orang tua untuk melakukan amal soleh yang akan mengantarkan kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara menurut Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi, penyebutan harta dan anak dalam ayat ini memiliki keterkaitan. Harta merupakan sebuah perhiasan meskipun tidak mempunyai anak, dan bukan sebaliknya. Karena orang yang mempunyai anak sedang ia tidak mempunyai harta, maka orang itu berada dalam kesengsaraan dan kemelaratan, serta menyebabkan semua anaknya hidup dalam keadaan penuh kesengsaraan. Maka, di antara keduanya haruslah seimbang agar jauh dari kemelaratan. Pendapat Al-Maraghi ini menunjukkan bahwasanya orang tua dilarang menelantarkan anak dan wajib memenuhi kebutuhan anak. Anak bukan hanya sekadar harta dunia atau tabungan akhirat. Ia merupakan sebuah tanggung jawab dan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir ada slide kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kepemilikan harta ialah kekuasaan atas benda dan manfaatnya secara utuh. Di dalam Islam, umat muslim senantiasa dianjurkan untuk mencari rezeki yang baik dan halal, dan sangat dilarang untuk menyembah kekayaan, sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya terkutuk bagi mereka yang menjadi penyembah dinar dan terkutuk pula bagi mereka yang menjadi penyembah dirham. Cukup sudah pembahasan kali ini, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.